Dibaca aja ya, Pak ya. Itu dibaca, boleh, nggak apa-apa. Fadil atau Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. tadi kamu Artinya, sering salah tuh. sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, tadi kamu sering salah tuh bacanya. Taha tuh yang tadi, bukan toha. Nah, ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Fadil. Oke. Nah, lanjut ya. Pada ayat ini dijelaskan, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, yang telah menzihar dirinya, yaitu menganggap dirinya sama dengan ibu kandungnya sehingga haram digauli. Nah, dan dia pun mengadukan keadaan itu kepada Allah agar Allah memberikan hukum, kepastian hukum tentang kasus jihad tersebut. Dan Allah mendengar percakapan di antara kami berdua bersama perempuan yang bernama Khawlah bin Salabah yang dizihar oleh suaminya tersebut. Sungguhnya Allah Maha mendengar semua jenis percakapan yang terbuka maupun tertutup. Maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menerima gugatan seorang perempuan yang diajukan kepada Rasulullah SAW tentang tindakan suaminya. Tindakan suaminya itu telah menzihar istrinya sendiri yang haram dicampuri seperti ibu kandungnya sendiri. Nah, ia merasa dirugikan oleh suaminya itu karena dizihar yang berakibat hidupnya akan terkatung-katung atau hidupnya susah. Allah telah mendengar pula tanya jawab yang terjadi antara istri yang menggugat dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum yang dapat menghilangkan kekhawatiran istri itu. Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya. Nah, ini bahasa Arabnya ya, anti alaya ke dahari umi. Nah, artinya engkau menurutku haram aku campuri, seperti aku haram mencampuri ibuku. Nah, zihar termasuk hukum Arab jahiliyah yang kemudian dinyatakan berlaku di kalangan umat Islam dengan turunnya ayat ini. Akan tetapi hukumnya telah berubah sedemikian rupa sehingga telah hilang unsur-unsur yang dapat merugikan pihak istri. Udah mengerti ya zihar itu apa? Itu apa namanya? Seorang suami telah menzihar istrinya, yaitu menyamakan istrinya itu sebagai ibu kandungnya sendiri. Nah, menurut hukum Arab jahiliyah, bila seorang suami menzihar istrinya, maka sejak itu istrinya haram dicampurinya. Maka sejak itu pula istrinya hidup dalam keadaan terkatung-katung atau susah. Nah, setelah zihar, perkawinannya dengan suaminya belum putus, tapi ia tidak boleh dicampuri lagi oleh suaminya. Biasanya istri yang dizihar tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya. Dan untuk kawin dengan orang lain terhalang oleh masih adanya ikatan perkawinan dengan suaminya. Nah, biasanya istri yang dizihar ini sama suaminya itu tidak diberi nafkah oleh suaminya ya. Nah, ketika istrinya mau menikah lagi atau kawin lagi, itu tidak bisa karena masih ada terikat perkawinan dengan suaminya. Nah, zihar dilakukan suami kepada istri di zaman Arab jahiliyah biasanya karena suami tidak mencintai istrinya lagi atau karena marah kepada istrinya. Tetapi ia bermaksud mengikat istrinya. Tapi perbuatan itu salah ya. Perbuatan yang demikian biasanya di zaman Arab jahiliyah karena memandang rendah derajat perempuan. Yang sudah kalian tahu ya, di zaman jahiliyah itu seorang bayi perempuan itu ketika lahir dia langsung dibunuh. Nah, ini sama kayak di apa namanya perlakuan zihar ya terhadap istri. Nah, karena di zaman jahiliyah dulu ceritanya kalau ada seorang perempuan lahir pada zaman itu Arab jahiliyah langsung dibunuh gitu. Kubur hidup-hidup. Nah, sedangkan agama Islam menyamakan derajat perempuan dengan pria. Nah, semua juga kita sebagai manusia derajatnya itu sama di mata Allah. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Sampai sini udah paham? Paham, Pak. Pak, boleh lanjuti. Lanjut ya. Nah, ini ayat kedua ya. Siapa yang ingin bacanya? Ayo, siapa? Silakan. Kayaknya kurang nih. Apa namanya? Ayatnya nih. Iya, ada yang kurang, Pak. Iya. Potong ya itu, Pak. Iya, Kepotong. Coba lihat di Quran kalian, coba. Misalnya mau baca, dilihat Quran nggak apa-apa. Nanti artinya lihat di sini. Ayo, siapa? Silakan. Saya mau, Pak. Oke, Ira. Tapi kalau suaranya hilang-hilangan, maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladanahum. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Artinya? Langsung. Artinya, orang-orang di antara kamu yang menjihad istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya, terima kasih Syakira Fitri. Oh iya, mohon maaf ini apa namanya kepotong ya ayatnya. Mungkin apa lupa gimana. Oke, nggak. Oke, lanjut ya. Nah, artinya orang-orang di antara kamu yang menjihad istrinya atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, lanjut. Orang-orang yakni para suami di antara kamu yang menjihad istrinya, yaitu menyamakan status hukum istrinya dengan ibunya, yaitu memandang keduanya sama-sama haram digauli. Nah, padahal nih istrinya itu kan boleh ya digauli, contohnya kayak berhubungan badan lah, nah gitu. Karena tidak lagi menyukainya atau karena suaminya itu bosan karena istrinya kurang udah tidak cantik lagi. Nah, makanya suaminya itu telah menjadi istrinya, itu sebab-sebabnya ya. Nah, suami yang memperlakukan istrinya demikian telah berbuat kesalahan yang berat karena istri mereka itu bukanlah ibunya sehingga tidak haram digauli. Mereka tidak menyadari bahwa ibu-ibu mereka adalah perempuan yang telah melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka, para suami yang menjihad istrinya, benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar, karena ucapan itu hanyalah alasan bahwa ia tidak lagi menyukai istrinya, dan merupakan ucapan yang dusta atau bohong, karena tidak sesuai dengan fakta bahwa istri itu berbeda dengan ibu kandungnya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf kepada siapa saja yang menyadari kesalahannya, bahwa ia telah menjihad istrinya. Maha Pengampun kepada yang bertobat dengan tulus. Nah, ayat ini mencela suami-suami yang telah menjihad istrinya dengan mengatakan bahwa orang-orang yang telah menjihad istrinya adalah perkataan yang tidak benar yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Kalau misalnya orang telah melakukan seperti itu, nah mungkin ini tidak menggunakan akal sehat ya, tidak menggunakan akal sehat karena dia atau bosan kepada istrinya atau tidak cinta lagi sama istrinya, makanya dia telah mengucapkan jihad tersebut. Apakah mungkin istri itu sama dengan ibu? Istri adalah teman hidup yang dihubungkan oleh akad nikah.
Nah, sedangkan ibu adalah orang yang melahirkan sehingga ada hubungan darah. Jadi yang namanya ibu haram ya dicampuri. Ini dari ayat ini. Kalau istri itu adalah teman hidup yang dihubungkan oleh akad nikah dan perkawinan. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu, orang yang demikian adalah orang yang mengatakan perkataan yang tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama, akal maupun adat kebiasaan. Nah, perbuatan ini ialah tidak etis ya dan tidak dibenarkan oleh agama, akal maupun adat kebiasaan. Nah, perkataan itu adalah perkataan yang tidak etis, tidak mempunyai alasan sedikit pun. Sekalipun demikian, Allah akan mengampuni dosa orang yang telah menziarah istrinya jika ia mengikuti ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya suaminya telah menziarah istrinya, terus dia mau bertobat, maka nanti jika dia ingin bertobat, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah kasih. Itu ada suatu prinsip dalam agama Islam yang harus ditegakkan, yaitu mengakui kenyataan-kenyataan yang ada sesuai dengan sunatullah. Ada yang tahu nggak sunatullah itu apa? Ada yang tahu sunatullah itu apa? Hukum alam. Salah. Sunah-sunah Allah ya, Pak? Bukan, hukum-hukum Allah. Ya, mengakui kenyataan-kenyataan yang ada sesuai dengan sunatullah atau hukum-hukum Allah. Nah, kita sebagai manusia harus yang namanya menerima kenyataan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya tuh ketetapan Allah itu seperti jodoh, terus mati, rezeki. Nah, itu yang harus kita mengakui kenyataan-kenyataan yang ada sesuai dengan sunatullah atau hukum-hukum Allah. Dan kita sebagai manusia nggak bisa ya yang namanya itu merubah yang udah ditetapkan oleh Allah. Kita sebagai manusia hanya mengikuti sunnah-sunnah Allah, hukum-hukum Allah dan mengikutinya itu secara ikhlas ya. Dalam tidak dia tidak mengikuti tidak iri ya dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku di alam ini. Nah, Allah mengetahui hikmah dan akibatnya secara benar dan pasti. Oleh karena itu sangat tercela orang-orang yang mau mengubah-ubah sunatullah itu. Nah, kalau misalnya orang itu mau mengubah hukum-hukum Allah itu, nah ini orang-orang yang tercela, yang tidak selamat dari dunia dan akhirat. Nah, seperti memandang istri sebagai mahramnya. Padahal Allah telah menetapkan orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang pria. Ya, surat An-Nisa. Nah, ayat 4. Dan beberapa ayat yang lainnya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan lagi? Nggak ada ya, berarti udah mengerti ya, sudah paham. Oke, lanjut. Nah, pada ayat 4 surat Al-Ahzab, perkataan jihad digandengkan dengan perkataan anak angkat. Karena mengakui anak orang lain sebagai anak kandung sendiri, sama hukumnya dengan anak sendiri, termasuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah atau sunatullah, dan tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian Allah menegaskan bahwa anak angkat itu adalah anak ayah dan ibunya, bukan sekali-sekali anak orang yang mengangkatnya. Allah berfirman, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu, seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab. Dari ayat ketiga surah ini dapat dipahami bahwa suami yang menziarah istrinya
memperoleh hukum ukhrawi dan hukum duniawi, yaitu hukum akhirat dan hukum duniawi. Hukum ukhrawi ialah mereka berdosa karena mengatakan yang bukan-bukan, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram dicampurinya seperti ia haram mencampuri ibunya. Kalau misalnya hukum ukhrawi ini nanti ya di hukumnya itu di akhirat nanti. Kalau misalnya di dunia ya mungkin karena apa namanya di dunia ya dia melakukannya, nanti dia mendapat hukumannya itu di dunia. Oke. Lanjut. Dalam agama termasuk perbuatan terlarang apabila seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, misalnya contohnya minuman keras ya. Ini nggak boleh ya. Ini sudah apa namanya? Jadi dikatakan oleh Allah minuman keras yang memabukkan itu tidak boleh, haram. Itu makan daging babi itu nggak boleh. Karena itu sudah termasuk haram. Sudah ketentuan Allah. Kita sebagai manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah. Nah, ini nggak boleh ya. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini tidak boleh. Karena yang menentukan halal dan haram itu hanyalah Allah saja. Nah, hukum duniawi ialah ia wajib membayar kafarat atau denda jika ia hendak mencampuri istrinya kembali dan kafarat itu cukup besar jumlahnya seperti yang akan diterangkan nanti. Oke. Lanjut, para ulama sepakat bahwa menyamakan istri dengan ibu dengan bermaksud untuk menyatakan kasih sayang kepada atau untuk menyatakan penghormatan dan terima kasih padanya tidaklah termasuk zihar, karena zihar itu hanya ucapan suami yang menyatakan bahwa istrinya itu haram dicampurinya. Nah, perkataan anti alayaka dari Umi merupakan suatu ungkapan yang mempunyai arti yang khusus dalam bahasa Arab. Hanyalah orang yang mendalam merasa bahasanya yang dapat merasakan arti ungkapan itu. Oleh karena itu, jika suami hanya mengerti bahasa Indonesia, mengucapkan sigat di hari itu dengan ucapan yang dipahami oleh orang Indonesia, maka hukum di atas berlaku pula baginya. Sama aja ya, walaupun pakai bahasa Arab, walaupun pakai bahasa Indonesia sama aja. Yang kalau misalnya suami telah menziarah istrinya itu perbuatan dosa. Nanti akan dihukum di dunia dan di akhirat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Apa sudah paham semua? Nggak ada ya, berarti sudah paham ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, lanjut. Menurut Hanifah, Auza'i, Ats-Tsauri, dan salah satu kaul Imam Syafi'i boleh disebut dalam sigat bihar perempuan selain ibu, asal saja perempuan yang disebut namanya itu termasuk muhrim. Laki-laki yang berzihar seperti suami mengatakan, engkau haram aku campuri seperti aku haram mencampuri adikku kandungku yang perempuan. Jika seorang suami telah menziarah istrinya, tidak berarti telah terjadi perceraian antara kedua suami istri itu. Jadi menziarah istri sama perceraian itu beda ya. Kalau misalnya zihar itu dia telah mengucapkan ya apa namanya menyamakan istrinya itu sama ibu kandungnya sendiri, tapi masih terikat dalam perkawinan. Nah, kalau misalnya perceraian itu dia apa namanya sudah resmi berpisah, apalagi sudah talak 3. Gitu. Masing-masing masih terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Mereka hanyalah terlarang melakukan persetubuhan. Nah, kalau misalnya menziarah istri itu, mereka hanya terlarang melakukan persetubuhan. Nah, demikian pula untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram, maka haram pula kedua suami istri itu berhalwat atau berduaan di tempat sunyi sebelum suami membayar kafarat. Nah, kalau misalnya masih terjalin dengan apa namanya menziarah istri, nah maka tidak boleh ya. Maka haram pula kedua suami istri itu berkhalwat atau berduaan di tempat sepi atau sunyi. Ini nggak boleh, soalnya masih terikat dalam menziarah istrinya. Harus kalau mau seperti itu harus membayar kafarat atau denda.
Nah, ngeliat lagi nih. Di sini ada yang ingin tanyakan? Berarti kalau udah cerai itu udah bukan muhrim ya, Pak? Kalau cerai itu ya iya, nggak boleh. Karena kan udah putus ya antara pernikahan itu. Itu. Karena sudah tidak ada hubungan suami istri karena sudah adanya perceraian. Itu. Paham, Aisyah? Paham, Pak. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Oh, ini ngelek nih. Siapa lagi ada yang ingin tanyakan? Udah jelas, Pak. Sudah jelas? Tuh, nih ngelek lagi nih laptopnya. Coba sebentar. Sebentar. Pak, mau nanya. Ya, Tadi ziar itu apa ya, Pak? Lupa, Pak. itu ziar itu ialah suami yang telah telah menziar istrinya itu haram dicampuri sebagai sama seperti itu, istrinya itu seperti ibu kandungnya suaminya itu, jadi haram untuk dicampuri gitu, haram berhubungan badan. Jadi istrinya itu disamakan kayak ibu kandungnya sendiri gitu. Jadi kan ibu kandung sendiri kan nggak boleh disetubuhi itu atau Digauli. ya digauli atau berhubungan badan. Nah, jadi ziar itu seperti itu. Paham? Tadi yang nanya Yang maksud dengan disamain itu gimana, Mas? apa? Arti kata disamain dengan ibu kandungnya gitu. Gimana ya ngomongnya? Maksudnya dia menyamakan, nah istrinya itu suaminya ini, misalnya suami nih dia menziar istrinya. Nah istrinya itu, nah ziar itu artinya dia menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Gitu. Tapi Pak, gimana dia tahu kalau dia nganggap istrinya itu kayak ibunya? Apa? Kok dia tahu gitu? Maksudnya istrinya itu mungkin dia melakukan zihar itu karena ini suaminya ini sudah bosan atau enggak sudah enggak cinta lagi. Nah, makanya istrinya itu dizihar karena dia tidak mau menggauli atau berhubungan badan dengan istrinya dia gitu. Jadi menyamakan dengan ibunya sendiri. Nah, kan ibunya sendiri nggak boleh digauli atau enggak berhubungan badan. Nah, haram hukumnya. Gitu. Padahal kan namanya istri kan boleh ya. Maksudnya berhubungan badan itu kan boleh. Suami istri itu. Nah, ini suaminya ini malah dia menziar istrinya atau disamakan dengan ibunya. Nah, haram dicampuri atau berhubungan badan. Jadi, paham? Oh, berarti beda lagi apa zihar dengan poligami ya, Pak ya? Oh, beda. Beda. Saya kira sama, Pak. Oke. Ada contoh lain selain disamakan nggak, Pak? Apa? Misal ada kayak contoh lain gitu nggak? Kan kalau ziar itu menurut namain iya kayak ibu kandung. Wah, ada contoh lainnya nggak? Hah? Misalnya apa? Ya kayak misalnya dulu soalnya guru MT saya tuh pernah bilang kayak menyamakan istrinya dengan ibunya itu kayak misalnya si cowok ini ngomong kalau sikapnya si istrinya ini itu mirip sama ibunya. Kalau kayak gitu udah secara nggak langsung udah ngejihar, bener gak Pak? Iya, ngejihar juga itu. Jadi Berarti nggak cuma dalam kata-kata juga bisa menziar gitu, Pak. Gimana ini ngomongnya? kalau nggak secara kata-kata gimana? Nggak terucap gitu Pak, yang tersirat. Ada contohnya nggak? Contohnya kayak kata-katanya gitu.
Ya mungkin aja kata-katanya kayak gimana ya? Seperti saya nggak cinta lagi sama kamu, aku pengen menziar kamu gitu. Itulah, saya nggak mau berhubungan badan sama kamu. Aku anggap kamu seperti ibu saya yang haram digauli. Gitu, mungkin ya. Seperti itu. Contohnya ya. Ngerti kan? Nah, mungkin seorang suami yang seperti itu ya mungkin dia udah nggak cinta atau tidak sayang lagi sama istrinya. Nah, atau bosan atau gimana. Itulah. Ya, lagi saya kira. Jadi jihad itu harus dinyatakan sama suaminya itu. Nah, iya. Sama Berarti kayak jihad itu bentuknya kayak perkataan gitu ya Pak, harus dinyatakan gitu. iya, dinyatakan kayak gitu. Oh, Kalau misalnya suaminya itu telah apa namanya ngomong seperti itu ke istrinya, nah itu udah termasuk ya, termasuk jihad. Kayak Jika cerai istri itu, saya gitu, akan Pak. sama kamu, talak 1, talak 2, talak 3. Nah itu dengan perkataan aja gitu. Kalau istrinya yang ngomong begitu gimana? Sama aja. Kalau istri kayaknya enggak deh, beda. Hukumnya apalagi tuh kalau gitu? Hah? Kalau istrinya yang ngomong gimana tuh? Kayaknya nggak ada hukum yang kayak gitu deh. Apa seorang istri yang telah menziarah suaminya itu kayaknya nggak ada. Ya. Nggak ada. Hmm. Berarti nggak ada penjelasannya dong kalau istrinya ngomong gitu. Hah? Suaranya putus-putus. Nah, pokoknya ini apa namanya menziar ini adalah apa namanya hukum bagi suami ya setelah menziar istrinya yang haram untuk dicampuri atau melakukan hubungan badan. Nah, agar istri tidak terkatung-katung hidupnya dan menderita karena zihar itu, sebaiknya ditetapkan waktu menunggu bagi istri. Waktu menunggu itu telah dikiaskan kepada waktu menunggu dalam yaitu 4 bulan ya. Waktu menunggu kalau misalnya telah melakukan zihar, nah sebagai istri ini harus menunggu 4 bulan agar untuk di apa namanya agar halal lagi ya, agar bisa disetubui lagi. Nah, waktu menunggu itu dapat dikiaskan pada waktu menunggu dalam 4 bulan. Apabila telah lewat waktu 4 bulan sejak suami mengucapkan ziharnya, sedang suami belum lagi menetapkan keputusan bercerai atau melanjutkan perkawinan dengan membayar kafarat, maka istri berhak mengajukan gugatan pada pengadilan. Hakim tentu akan mengabulkan gugatan istri bila gugatan itu terbukti. Jika zihar berakibat perceraian, maka jatuhlah talak bain kubro, di mana perkawinan kembali antara bekas suami istri itu harus dengan syarat membayar kafarat. Apa? Kafarat itu Denda. seperti denda. Dam. Iya, dam. Dam, denda, kafarat itu sama itu. Ya, betul. Ya, seperti itu ya. Kafarat itu maksudnya kalau misalkan menzihar nih kan harus menunggu waktu 4 bulan. Nah, ini harus apa namanya adanya keputusan dari suaminya itu mau lanjut lagi berhubungan suami istri atau melakukan perceraian. Nah, ini apa namanya apa jadi suaminya ini harus menetapkan keputusan bercerai atau melanjutkan perkawinan dengan membayar kafarat atau denda. Maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan atau bercerai atau tidak mau melanjut lagi hubungan suami istri. Itu. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak paham apa ada yang ingin tanyakan? sudah paham Pak, sudah jelas. Apa? Udah jelas, Pak. Alhamdulillah udah paham, Pak. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Sudah jelas Pak kata Hewan. Oke, baik ya berarti sudah paham ya. Oke. Oh ya, sampai sini ada yang ingin hafalan nggak? Boleh. Boleh dicicil sekarang boleh. Nah, siapa yang mau hafalan? Soalnya kelas ini dikit nih.
belum membayar apa namanya, kan dikit lagi tuh mau semester ganjil tuh. MIPA 2 ya, baru 4 orang di sini. Kelas lain paling banyak berapa orang, Pak? Dan kelas lain yang banyak, ada 24 orang, tuh banyak. Kelas IPS 2, paling banyak IPS 2. Ini MIPA 2 pada kemana nih? Kan muridnya banyak, tapi yang baru hafalan cuma 4. Yang mau hafalan silakan. Video call bisa kan Pak nanti Pak? Oh, video call ya bisa. Sudah Iya, nginget, Pak. saya sudah Bapak sudah mengingatkan selalu ya. Kalau mau hafalan silahkan langsung kabari Bapak. Kalau mau hafalan nanti setelah zuhur boleh langsung di Zoom sekarang ini boleh. Dengar yang mau hafalan berarti. Ayo silakan yang mau hafalan di sini nggak apa-apa. Boleh dicicil 1 sampai 5, 1 sampai 10. Ayo siapa namanya yang mau hafalan? Nggak ada. Soalnya kelas ini baru 4 orang nih. Nah, kemana nih? Padahal siswanya banyak. MIPA 2 tuh. Ayo silakan yang mau hafalan. Di sini baru Mustisha Izati, Maisha Elsa Kamila, Muhammad Fadila Putra, Sakira Fitri, baru dia doang. Ini Sakira Fitri baru ayat 1 sampai 13, belum dilanjutin lagi. Terus si Muhammad Fadila Putra baru 1 sampai 10. Terus Maisha Elsa Kamila baru sampai ayat 12. Ayo siapa? Yang mau hafalan nih di sini, boleh silakan. Apa mau nanti setelah zuhur hafalannya? Silakan, boleh. Nanti aja Pak saya habis video call aja. Apa? Oke, nanti saya tunggu pokoknya setelah zuhur ya. Yang mau hafalan silakan, boleh dicicil. Soalnya kelas ini paling dikit, cuma 4. Nah. Oke, nanti materi selanjutnya setelah ini yaitu surah Al-Mumtahanah. Disiapkan aja dibaca-baca, Al-Qurannya dihafalkan, artinya juga jangan lupa. Ya, berarti nggak ada yang mau hafalan nih berarti. Ya, nggak ada yang mau hafalan. Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada. Mungkin nanti. Nanti ya, setelah zuhur ya, saya tungguin pokoknya MIPA 2. Soalnya paling dikit di antara yang lain. Ada sih, berapa ya? MIPA 1 kan siswanya dikit. MIPA 1. Kayaknya MIPA 2 nih yang belum pada hafalan, cuma 4 orang. Saya tungguin soalnya MIPA 2 mana ini ya, nggak ada yang hafalan. Maksudnya baru beberapa orang aja. Gitu. P1 juga belum nih. Masih banyak yang belum. Udah azan ya? Oh, Lagi azan, Pak. lagi azan ya udah, setelah azan baru kita selesaikan kajian kita hari ini. Udah selesai azannya.
Kalau nanti malam bisa sehabis isya ya. Apa namanya? Pokoknya sebisa kalian aja. Kalau misalnya habis isya mau hafalan, silakan. Habis asar silakan. Nanti habis zuhur boleh. Oke ya. Oke, saya tunggu nih MIPA 2, soalnya paling dikit. Setorannya ke saya, jangan ke yang lain. Nanti ada tuh siswa yang waktu itu surat Al-Mujadalah, tapi nggak ke saya. Malah ke yang waktu di mat sama. Nah, hafalannya. Nah, itu harus ke saya ya. Supaya Bapak tahu ya. Kalian tuh masih hafal nggak atau enggak, masih lancar nggak hafalannya. Gitu. Nggak boleh ke guru yang lain, harus ke Bapak Fajri. Oke. Enggak ke Pasat kali ya, boleh. Ini yang masuk pada kemana nih? Oh ya, nanti yang nggak masuk di apa namanya PJ atau ketua kelas yang nggak masuk Itu jaringannya lemot. Oh iya, tadi udah WA ke saya dia. Banyak banget Pak yang lemot. Emang pada kenapa? Oh Iya, yang Indihome. yang waktu apa namanya? Digit hiu. Yang Apa di di hiu, Pak? bawah laut bukan? Jadi bola Iya laut. benar. Hiu. Ya benar. Dikit lagi. Bener sekali. Sekali itu yang orang-orang yang seperti itu. Kasihan dia. Apa namanya, udah buat kalian sinyal, tapi dia yang betulin juga sampai ke bawah laut. Jaringannya buat main game, bukan buat belajar. Tahu nih. Kerabat emang, Pak. Kagak ada menghargai sama sekali. Terima kasih sama kalian, maksudnya sama mereka gitu. Karena udah betulin sampai ke dasar-dasar laut. Oke, nanti ya yang nggak masuk silakan dicatat aja namanya, siapa aja. PJ ya, PJ jangan lupa si Atailah. Oke, Pak. Oke. Yang nggak masuk siapa? Nih, yang masuk cuma berapa orang nih? 17 ya? 17 orang. Dan 3-nya saya. Pak Asad sama Bu Mariza. Oke, kalau gitu paham ya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sudah jelaskan. Oh ya, sebelum mengakhiri kita nih foto dulu. Siapa yang pakai laptop siapa? Banyak kan? Oh, udah nggak apa-apa. Terus siapa yang lain deh? Fadil atau siapa atau Sakira di foto? Foto pakai handphone. Iya. Ayo siapa? Siapa yang mau foto? Foto dulu sebelum kita akhiri. Ya, ayo silakan. Ya, di kameranya. Antar bentar. Ya, foto. Hitung. Biar siap. Belum selesai. Siapa nih yang mau foto? Oke, ya udah, Fari. Sudah. Oke, terima kasih, Fahri. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Mana nih doanya? Amin. Ya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Kabul. Ya, siap-siap juga yang mau pulang, hati-hati sampai di rumah.
Yang mau OTW pulang, hati-hati di jalan ya. OTW pulang. Ya. Yang ada OTW kasur, Pak. Sebelum tutup, ada yang mau disampaikan, Pak As'ad? Sebelum ditutup. Baik, terima kasih. Ini saya perhatikan hanya setengah dari yang masuk, hanya 17 dari 36. Berarti yang tidak masuk kurang lebih sekitar ada 13 anak ya. 12. Banyak. Kalau berbicara masalah jaringan, kalau dari jam pertama kamu bisa masuk, tapi kok aneh di jam terakhir jaringan lemot. Nah, ini kadang alasan klasik kalau bagi saya. Terus yang kedua, tadi sudah disampaikan masalah setoran hafalannya. Ya. Dari 36 anak baru berapa Pak Jiri? 4 anak. 4 berarti 32. Nah, ini nanti jangan disalahkan kalau kalian tidak mendapatkan nilai terkait setoran hafalan. Karena yang paling pokok di pelajaran tahfiz adalah setoran hafalannya. Bahkan targetnya kalian harus sudah menyelesaikan 3 surat. Minimal di semester ganjil kan sudah dibilang, waktu awal pertama saya sudah katakan minimal harus 2 surat. Sudah selesai. Tapi kalau nanti sampai semester ganjil ini kamu belum sama sekali, ada yang belum setoran, ditambah lagi tugas yang mungkin barangkali sudah diberikan oleh Pak Fajri tidak dikerjakan atau lain sebagainya, berarti kamu tidak ada nilai sama sekali ya. Nah, nanti kalau toh walasnya nanti berbicara ataupun mengatakan kenapa anak saya tidak ada nilai terkait pelajaran tahfiz, itu sebabnya kewajiban kalian tidak dikerjakan, terutama setoran hafalannya, kedua juga tugas-tugas yang diberikan juga sama. Itu ya, perlu diperhatikan. Jadi jangan kalian menganggap enteng, menganggap rendah pelajaran tahfiz, karena penilaiannya paling pokok itu adalah di penilaian hafalannya, dan kehadiran pun juga sama, itu akan menjadi tambahan nilai buat kalian ya. Oke, jadi harap perlu diperhatikan, ini termasuk rekor kalau dalam satu kelas baru hanya 4 anak yang setoran. Sedangkan kalian masuk sudah berjalan 3 bulan. Juli, Agustus, sekarang sudah masuk bulan ketiga September. Ya. Kalau toh 1 surat belum hafal, ya bahkan sampai 1 ayat belum hafal, menurut saya itu satu hal yang terlalu. Ya. Nah, karena mungkin barangkali kalian belum menanamkan segala macam tentang apa namanya, niat untuk menghafal Al-Quran itu ya. Jadi harap diperhatikan, dan untuk teman-temannya yang lain juga tolong diberitahukan ya, karena kegiatan PJJ yang menjadi penilaian juga kehadiran kalian di waktu menggunakan Zoom meeting ini. Bagi yang tidak masuk tentunya akan dikenakan poin. Kamu tidak hadir, teman kamu tidak hadir, dengan alasan ya barangkali kalau menurut saya itu alasan yang klasik lah. Kalau dibilang jaringan lemot segala macam. Nah, kenapa tadi udah dikatakan, dibilang sama Padil jaringannya dibuat main game. Kalau main game jaringan kenceng, kalau giran Zoom jaringannya kena angin. Nah, saya bingung gitu. Ya. Mungkin kena angin males, jadi jaringannya juga ikut males. Kalau main game jaringannya jaringan semangat. Nah, karena bawaannya pengen ngereng aja, mabar aja sama temennya. Jadi sinyalnya kenceng. Nah, jadi kalau buat PJJ kena angin malas, jadinya sinyalnya juga ikut-ikutan lemot. Itu udah alasan klasik lah.
Saya sudah paham itu. Kalau toh nggak masuk Zoom pasti antara jaringan lemot, kuota habis, atau mungkin barangkali baterainya, HP-nya rusak, atau kameranya, webcam kameranya juga rusak, segala macam. Itu saya udah paham dah. Udah ngerti. Apalagi kalau memang udah di jam-jam terakhir, udah paham. Ya males. Ya, udah malas. Oke, mungkin barangkali itu saja. Jadi perlu diperhatikan lagi dan kalian, terutama buat hafalannya di kelas 10 MIPA 2. Ini anaknya Bu Citra. Ya, walasnya Bu Citra kan? Bener. Walasnya. Halo. Farida, Pak. Bu Farida, Pak. Oh iya, saya lupa, Bu. Ya. Bu Farida, oke. Terima kasih. Mungkin barangkali nanti saya bisa berkoordinasi dengan Walas terkait dengan setoran hafalannya. Ya, dari saya cukup sekian. Barangkali lebih kurangnya mohon maaf. Silakan Bapak Jiri bisa diteruskan dan juga bisa barangkali ditutup untuk kegiatan PJJ kita pada hari ini. Terima kasih Pak Asad. Bu Mariza, apa yang ingin disampaikan? Silakan dilanjutkan, ditutup dulu saja. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Oke, terima baik, ini kita akhiri aja ya pertemuan kita hari ini. Sebelumnya tutup doa, yaitu siapa? Hilwan, ayo tutup doa. Biar kita cepat selesai. Udah waktunya udah lewat ya. Ayo, Ahmad Hilwan. Silakan tutup doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan untuk menghafal dan materi-materi tadi agar masuk ke otak. Amin. Doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hilwan. Ya, sama-sama Kak. Ya. Oke. Baik, kalau gitu saya akhiri. Ayo Bu Mariza, ada yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih kepada Pak Asad yang hari ini kita melakukan penilaian Pak kepada saudara Fajri. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya sudah melihat pelaksanaan dan pembelajaran yang dilakukan cukup menarik. Ada beberapa catatan nanti akan saya sampaikan kepada Fajri. Ya. Dan juga nanti akan ada catatan dari Pak Asad, baik dari pertama kali pelaksanaan PKL dengan akhir PKL ini. Begitu ya Pak, mohon dapat memberikan masukan kepada Ananda sehingga ada progres perbaikan dalam setiap pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Pak Asad, sampai dengan masih standby dan menilai pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Fajri. Terima kasih Pak, dan salam semangat untuk anak-anak, dan nggak kendor ya semangatnya proses pembelajaran yang ada secara daring. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Fajri, tetap semangat. Asad, terima kasih atas kesempatan yang alhamdulillah sampai detik akhir ini masih mendampingin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mariza, Pak Asad. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja pelajaran kita hari ini. Saya pamit. Ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Semangat belajar. Oke. Semangat. Ya. Oke, saya pamit. Terima kasih semuanya. Allahumma fiq ala qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Dor.